Apa itu diare? Diare berasal dari bahasa Yunani yaitu siapora. Diare terdiri dari dua kata yaitu sia dan dia atau melalui, dan piu, reo atau aliran. Secara harfiah berarti mengalir melalui. Diare merupakan suatu kondisi di mana individu mengalami buang air dengan frekuensi sebanyak 3 atau lebih per hari dengan konsistensi tinja dalam bentuk cair. Ini biasanya merupakan gejala infeksi saluran pencernaan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, dan parasit, di mana infeksi menyebar melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi. Selain itu dapat terjadi dari orang ke orang sebagai akibat buruknya kebersihan diri atau personal hygiene dan lingkungan atau sanitasi. Diare berat menyebabkan hilangnya cairan dan dapat menyebabkan kematian, terutama pada anak-anak dan orang-orang yang kurang gizi atau memiliki gangguan imunitas. Selanjutnya, penyebab diare. Faktor infeksi pada saluran pencernaan merupakan penyebab utama diare pada anak. Jenis-jenis infeksi yang umumnya menyerang adalah sebagai berikut. Infeksi bakteri oleh kuman E. coli, Salmonella, Vibrio, Cholerae atau kolera, dan serangan bakteri lain yang jumlahnya berlebihan dan patogenik, atau memanfaatkan kesempatan ketika kondisi tubuh lemah seperti Pseudomonas. Selanjutnya, infeksi basil atau disetri, infeksi virus enterovirus dan adenovirus, infeksi parasit oleh cacing atau Ascaris, infeksi jamur atau candidiasis, infeksi akibat organ lain seperti radang tonsil, bronkitis, dan radang tenggorokan, dan kemudian akibat keracunan makanan. Kemudian faktor malabsorpsi. Yang pertama, malabsorpsi karbohidrat pada bayi. Kepekaan terhadap laktobacillus dalam susu bermula menyebabkan diare. Gejalanya berupa diare berat, tinja berbau asam, di daerah perut. Jika sering terkena diare ini, pertumbuhan anak akan terganggu. Kemudian yang kedua, malabsorpsi lemak. Dalam makanan terdapat lemak yang disebut trigliserida. Dengan bantuan kelenjar lipase, mengubah lemak menjadi glukosa yang siap diabsorpsi oleh usus. Jika tidak ada lipase dan terjadi kerusakan mukosa usus, diare dapat jadi muncul karena lemak tidak terserap dengan baik. Gejalanya adalah tinja mengandung lemak. Faktor makanan yang mengakibatkan diare adalah makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah, atau sayuran yang kurang matang. Faktor psikologis yaitu rasa takut, cemas, dan tegang jika terjadi pada anak dapat menyebabkan diare kronis. Selanjutnya yaitu jenis diare. Yang pertama, diare akut. Diare akut adalah diare yang terjadi sewaktu-waktu tetapi gejalanya dapat berat. Penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, gangguan jasa renik atau bakteri yang masuk ke dalam usus halus setelah melewati berbagai rintangan asam lambung. Yang kedua, jasa renik yang berkembang pesat di dalam usus halus. Yang ketiga, racun yang dikeluarkan oleh bakteri. Yang keempat, kelebihan cairan usus akibat racun. Selanjutnya yaitu diare kronis menahun atau persisten. Pada diare menahun atau kronis, kejadiannya lebih kompleks. Berikut beberapa faktor yang menimbulkannya, terutama jika sering berulang pada anak. Yang pertama, gangguan bakteri, jauh dan parasit. Yang kedua, malabsorpsi kalori. Yang ketiga, malabsorpsi lemak. Selanjutnya, gejala dan akibat diare pada anak. Yang pertama, gejala diare terdiri dari bayi menjadi cengeng dan gelisah, suhu badannya pun meninggi. Yang kedua, tinja bayi encer, berlendir atau berdarah. Yang ketiga, warna tinja kehijauan akibat bercampur dengan cairan empedu. Yang keempat, anusnya lecet. Yang kelima, gangguan gizi akibat intake atau asupan makanan yang kurang.
Yang keenam, muntah sebelum atau sesudah diare. Yang ketujuh, hipoglikema atau penurunan kadar gula darah. Yang ke-8, dehidrasi atau kekurangan cairan. Selanjutnya ada akibat diare yang terdiri dari dehidrasi. Dehidrasi akan menyebabkan gangguan keseimbangan metabolisme tubuh. Gangguan ini mengakibatkan kematian pada bayi. Kematian ini disebabkan bayi kehabisan cairan tubuh. Selanjutnya ada gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan terjadi karena asupan makan terhenti, sementara pengeluaran zat gizi terus berjalan. Jika tidak ditangani dengan benar, diare akan menjadi kronis. Selanjutnya ada pengobatan diare pada anak. Yang pertama, rencana pengobatan B. Diare, dehidrasi ringan atau sedang bila terdapat 2 tanda atau lebih, gelisah, rewel, mata cekung, ingin minum terus, ada rasa haus, cubitan kulit perut atau turgor, kembali lambat. Untuk terapi diare dehidrasi ringan atau sedang, jumlah oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama sarana kesehatan. Selanjutnya ada oralit yang diberikan 75 ml kali berat badan anak. Bila BB tidak diketahui, berikan oralit. Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah. Bujuk ibu untuk meneruskan ASI. Untuk bayi kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI, berikan juga 100-200 ml air masak selama masa ini. Untuk anak lebih dari 6 bulan, tunda pemberian makan selama 3 jam, kecuali ASI dan oralit. Amati anak dengan seksama dan bantu ibu memberikan oralit, yaitu yang pertama, tunjukkan jumlah cairan yang harus diberikan. Yang kedua, berikan sedikit demi sedikit tetapi sering dari gelas. Yang ketiga, periksa dari waktu ke waktu bila ada masalah. Yang keempat, bila kelopak mata anak bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI. Beri oralit sesuai rencana terapi A bila bengkak telah hilang. Setelah 3-4 jam, nilai kembali anak menggunakan bagan penilaian, kemudian pilih rencana terapi A, B, atau C untuk melanjutkan terapi. Yang pertama, bila tidak ada dehidrasi, ganti rencana terapi A. Bila dehidrasi telah hilang, anak biasanya kencing, kemudian mengantuk dan tidur. Kedua, bila tanda menunjukkan dehidrasi ringan dan sedang. Yang ketiga, bila tanda menunjukkan dehidrasi berat, ganti dengan rencana terapi C. Keempat, bila ibu harus pulang sebelum selesai rencana, ulangi rencana terapi B. Yang kelima, anak mulai diberikan makanan, susu, dan sari buah. Terapi B. Yang pertama, tunjukkan jumlah oralit yang harus dihabiskan dalam terapi 3 jam di rumah. Yang kedua, berikan oralit 6 bungkus untuk persediaan di rumah. Yang ketiga, jelaskan 5 langkah rencana terapi A untuk mengobati anak di rumah. Rencana pengobatan C. Rencana pengobatan C digunakan terutama untuk penderita dehidrasi berat. Maksud rencana pengobatan ini adalah untuk memberikan sejumlah cairan yang banyak dengan cepat mengganti cairan yang hilang yang mengakibatkan dehidrasi berat. Cara pemberian biasanya dengan cairan intravena. Cairan yang dianjurkan adalah Ringer laktat karena cairan ini memberikan natrium dan laktat yang cukup di metabolisme menjadi birokarbonat untuk mengatasi asidosis. Cairan lain yang dapat diterima adalah normal salin setengah. Cairan lain yang dapat diberikan untuk penderita dehidrasi
oral dengan pipa nasogastrik. Cara ini dapat dipakai hanya sebagai tindakan derajat, yaitu bila mana pemberian secara intravena tidak dapat dilakukan. Cairan yang dapat dibutuhkan dalam dehidrasi oral pipa nasogastrik adalah larutan oralit. Setelah tanda-tanda dehidrasi hilang, cairan yang dapat diberikan menurut rencana pengobatan A.